Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, anak-anakku, siswa SD Al-Husna Islamic Full Day School Kota Madiun yang kami sayangi, serta pemirsa Mutiara Ramadan SD Al-Husna Islamic Full Day School Kota Madiun yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, serta nikmat kesehatan, sehingga pada detik ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahim di Mutiara Ramadan SD Al-Husna Islamic Full Day School Kota Madiun yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak. Amin. Anak-anakku dan para pemirsa yang berbahagia, tidak terasa kita telah memasuki penghujung bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita berpisah dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Hal ini tentu menimbulkan rasa kehilangan yang begitu dalam bagi kita semua, karena seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pengampunan atau bulan magfirah dan keistimewaan lainnya yang tidak ada di setiap bulan pada bulan-bulan biasanya. Anakku, oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga kebiasaan baik yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan. Entah itu mengaji, iktikaf atau berdiam diri di masjid, sholat malam, bersedekah, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan pahala puasa kita bagi Allah melalui perbuatan yang kita lakukan setelah bulan Ramadan berakhir. Apabila kita tetap mampu istiqomah beribadah dan menjauhi larangannya, maka dapat dikatakan bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Lalu, apabila selepas puasa Ramadan justru malah melakukan maksiat, maka sungguh malang nasib kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat memulai perjuangan untuk mempertahankan kebaikan diri di waktu Idul Fitri. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, tentu satu hal yang telah kita ketahui bersama bahwasanya hari raya adalah hari gembira, dan kaum muslimin mempunyai dua hari raya dalam satu tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari tersebut selayaknya kaum muslimin bergembira. Akan tetapi ternyata ada di antara para ulama terdahulu yang malah bersedih di hari Idul Fitri. Nah, apakah gerangan yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan umumnya kaum muslimin bersuka cita? Bahkan kita jumpai di sekeliling kita, banyak orang yang tidak puasa dan tidak mengisi Ramadan dengan amal soleh pun ikut gembira pada hari raya Idul Fitri. Nah, ketika ditanyakan kepada beliau, kepada ulama terdahulu itu, apa yang menyebabkan beliau bersedih? Beliau menyampaikan bahwasanya beliau bersedih karena tidak tahu secara pasti apakah amalannya diterima ataukah tidak. Itulah yang menyebabkan beliau tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengisi hari tersebut dengan sukacita dan gembira. Maka nasihat atau perkataan salah satu ulama salaf ini satu hal yang patut kita renungkan. Kita dituntunkan untuk bergembira pada hari raya Idul Fitri, jangan bersedih. Namun di satu sisi selayaknya satu hal yang juga kita perhatikan, kita jangan terlalu larut dengan gembira. Ada satu hal yang lebih utama, apakah amal kita selama Ramadan itu ada nilainya untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apakah itu akan memperberat amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia akan menambah tabungan amal kita untuk menghadapnya ataukah tidak? Itu satu hal yang patut direnungkan agar kita tidak terlalu euforia dengan datangnya Idul Fitri. Kita tidak sepatutnya terlalu gembira berlebih-lebihan ketika datangnya hari raya dan malah lupa dengan tugas pokok seorang hamba. Anak-anakku, beli baju pada saat lebaran itu boleh, beli sepatu itu boleh, beli barang-barang yang baru silahkan, akan tetapi jangan berlebih-lebihan, karena larangan Allah atas harta adalah ketika digunakan secara berlebihan atau dengan cara yang boros. Islam melarang sikap ini dengan cukup jelas. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadirina kanu ihwanasyayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jangan sampai karena lebaran kemudian kita menjadi saudaranya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan fadilah yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Kini bulan Ramadan hampir berlalu, tapi satu hal yang tidak boleh meninggalkan kita dan harus tetap bersama kita, yaitu spirit dan akhlakiyah puasa Ramadan. Sehingga 1 Syawal harus menjadi imtidat lanjutan Ramadan dengan ibadah serta kesolehan sosial. Sebab kata Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Nah, inilah yang harus mengisi 11 bulan ke depan dalam perjalanan hidup kita. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Akhirnya, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhiru qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.